Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la qaula wala quwata illa billah amma ba'dah. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah MTS Putra Sunyah Selo, Bapak Ahmad Sifaus Sarif SPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru dan karyawan yang berada di naungan MTS Putra Sunyah Selo. Yang kawula muliakan Bapak Kiai Haji Asyuri Sumadi SPDI yang kita nantikan pencerahanipun nanti. Pertama-tama marilah kita panjatkan pujian dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah, nikmat serta inayahnya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa hadir dalam agenda P5 yang telah terlaksana di pagi hari ini. Sholawat beserta salam kita sanjungkan ke baginda Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Untuk acara selanjutnya hari ini nanti adalah penyampaian sejarah berdirinya Yayasan Sunia Selo yang nanti akan disampaikan dari Bapak Kiai Haji Asyuri Sumadi SPDI. Waktu dan tempat kula semanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasighin. Wassalatu wassalamu ala man nasakhatinahu adyanal kufrati wat tolikin wa ala alihi wa ashabihi alladzina kanu yatamassaku syari'atahu sholihin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasul thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al hadis amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Sifaus Sarif selaku Kepala MTS Putra, Bapak dan Ibu guru serta anak-anakku yang tercinta. Mengawali apa yang akan kami sampaikan nanti, mari kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Ilahi Rabbi atas rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita yang tidak bisa kita hitung satu per satu. Baik yang bisa kita lihat maupun yang tidak bisa kita lihat. Mudah-mudahan kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bisa mengantarkan kita semua menuju ke arah kebahagiaan dunia sampai akhirat. Amin Allahumma. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir diakui sebagai umat beliau karena kita telah melaksanakan sebagian sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita selalu melaksanakan sunnah beliau sehingga nanti akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan syafaat di akhirat nanti. Amin Allahumma. Bapak Kepala serta Bapak Ibu Guru dan anak-anak semua, pagi hari ini ada kegiatan P5 ya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila.
Janjane nek kaitane karo Pancasila ngerca MTS malah luweh Pancasilais. Ya ndak? Kalau masalah Pancasila, MTS wis luwih Pancasilais. Kalau kita kupas satu persatu, sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Kamu setiap hari menyebut kalimat thayyibah itu berapa kali? Kamu setiap hari itu menyebut kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu berapa kali? Paling boten, paling ora, paling tidak itu 9 kali. Saat kita melaksanakan sholat. Kalau sholat kan pada ada syahadatnya toh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Itu sudah merupakan Pancasila. La ilaha illallah itu kan ketuhanan yang Maha Esa, yang Maha Satu. Kemanusiaan kamu mempunyai rasa toleransi dengan siapapun saja. Saling mengetahui antara satu dengan yang lain. Dan seterusnya sampai sila kelima itu kalau anak MTS sebetulnya sudah lebih Pancasila. Namun wong namanya manusia, kadang-kadang ono laline lan liyane, maka di sini agar lebih kuat lagi Pancasilanya, lebih mendaging. Karena tadinya kadang-kadang baru di lisan, tapi sekarang masuk di sanubari. Kemudian lain daripada itu kaitannya dengan tema pagi hari ini, yaitu adalah kearifan lokal yang mengambil tema sejarah madrasah Sunniyah sampai jadi yayasan Sunniyah. Untuk itu perlu anak-anak tahu, panjenengan perlu tahu, ojo ngantek sekolah nang sanawi tapi orang ngerti jeluntrunge Sunniyah. Pasti segala sesuatu itu ada asal muasalnya. Ya enggak? Suatu apapun mesti ada asal muasalnya. Termasuk kamu semua itu ada asal muasalnya toh. Adanya kamu karena adanya orang tua. Laulal walidaini. Ya toh? Laulal walidaini lawajatum. Andai kata tidak ada kedua orang tua, pasti kamu tidak akan terwujud. Maka harus bersyukur kepada orang tua yang diberikan yang mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mewujudkan atau melahirkan kamu semua dan insya Allah akan jadi waladin sholihin yatu lahu. Anak soleh yang mau mendoakan kepada orang tua. Kaitannya dengan madrasah Sunniyah. Maka kalau tadi pagi disampaikan masalah Ki Ageng Selo itu sangat berhubungan. Sangat berhubungan satu sama lain. Sehingga tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Permasalahannya apa? Permasalahannya Mbah Ki Ageng Abdurrahman Selo itu kan seorang mimbadil aulia. Sebagian dari wali tapi tidak termasuk aulia itisah. Ora termasuk wali songo. Tapi termasuk mimbadil aulia. Beliau adalah meluangkan waktunya, menghabiskan waktunya untuk menyebarluaskan ajaran agama Islam di desa Selo. Yang kurunnya kira-kira saya sendiri juga tidak paham. Lahir tahun berapa, wafat tahun berapa. Tahu-tahunya kalau Sa'ban, nisfu Sa'ban itu ada khol. Itu saja hanya takdiron. Khol nisfu Sa'ban itu hanya takdiron. Perkiraan. Karena apa? Karena tidak ada yang tahu persis wafatnya Mbah Ki Ageng itu kira-kira tanggal piro dan sebagainya. Maka kalau tanggal 15 itu dikholi, itu sejarahnya dulu yang mengkholi itu adalah almarhum Mbah Kiai Kholil. Pertamanya pek non isfu Saban wae, dino sing apik, wulan sing apik,
kanggo ngegoli Mbah Kiai Kengep Selo minangka bibit kawiti sing nyebarke agama Islam ana ing desa Selo. Itu hanya sekitar cuplikan saja. Perlu diketahui bahwa desa Selo itu sejak awal sudah termasuk desa yang agamis. Desa yang mayoritas beragama Islam. Minded beragama Islam. Cuma kala itu belum ada pendidikan. Belum ada pendidikan yang dikelola. Belum ada pendidikan sama sekali yang dikelola oleh siapapun saat itu. Oleh karenanya dengan seiring waktu berjalannya waktu, masa Mbah Kiai Ageng Abdurrahman Selo itu adalah penyebar agama Islam di Selo. Hizbul Islam wal Muslimin mengembangkan agama Allah. Masa urung ana pendidikan. Permasalahannya apa? Memang saat itu pendidikan sangat riskan sekali. Pendidikan secara transparan itu sangat riskan. Karena masih takut dengan belenggu penjajah Belanda. Berono gerombol-gerombol pasti akan diawasi oleh penjajah. Makanya kalau mengembangkan agama Islam ya secara siri, secara diam-diam gitu saja. Maka dari itu sekitar tahun 1934. Sekitar tahun 1934. Beliau almarhumlah Kiai Haji Nasoka. Kiai Haji Nasoka itu memberanikan diri membuka pondok pesantren. Ngurusi pendidikan, cuma sistemnya masih sistem pesantren. Sorogan gitu saja, ngaji saisane. Itu ngaji saisane, ana sing teko ya teko, ora ya ora, gitu saja. Nah. Jadi belum sistem klasikal, tapi masih sistem sorogan gitu. Ya seperti ini dijekno kalau kiai ngaji, santrine nulis, sing gelem sing gak gelem ya turu. Sing gak gelem ya turu, sing gelem nulis gitu saja. Karena apa? Masih takut dengan penjajah waktu itu. Ya, penjajah waktu itu. Nah, Pak Kiai Nasoka di dalam melaksanakan pendidikan sistem sorogan begitu itu dibantu oleh putranya. Dibantu oleh putranya yang namanya Kiai Haji Abdullah Sajat. Kiai Haji Abdullah Sajat itu putra dari Kiai Nasoka. Dibantu itu. Nah, coro kasarane yuk bareng-bareng mulang bocah-bocah. Muga-muga bocah-bocah jadi pinter, jadi anak-anak sing soleh, sing lanang nek wedok jadi solehah. Awake dhewe ben dadi jariah. Kan gitu ya, coro kasarane kan gitu. Sangat ikhlas, gak ono sing bayar Gusti Allah. Ora ono sing bayar. Sing bayar Gusti Allah. Karena apa? Sentuhan hati. Sentuhan hati saya harus mengembangkan ilmu saya kepada orang lain. Nah, di samping dibantu anaknya yang namanya Abdullah Sajat, dibantu dengan santrinya lagi yang namanya Abdullah Tawab. Mbak Abdullah Tawab. Bertiga inilah mengembangkan pendidikan di Desa Selo yang lokasinya saat itu di Mbangsan dan di Ngledok itu. Di Mbangsan dan di Ngledok. Mula tidak asing lagi. Ya. Tidak asing lagi di lingkungan makam Ki Ageng Selo itu ana pondok. Ana pondok. Karena apa? Karena mengacu pada perjuangan Mbah Nasoka karo Mbah Abdullah Tawab dan Mbah Abdullah Sajat. Karena lokasinya di Kauman dan Selo Kerajaan. Mbangsan itu kan dukunnya Kauman. Ngledok dukunnya Selo Kerajaan. Coba sekarang panjenengan anak-anak semua.
Amati semua sampai sekarang ini. Pondok di Selo yang banyak itu di mana? Kauman dan Selo Kerajaan. Kauman seperti Al-Faqih. Kemudian Al-Anwar. Ya, Al-Anwar. Kemudian lagi itu yang tempatnya Pak Alim. Tempatnya Pak Alim itu Miftahul Matolibul Falah. Ya. Kemudian Pak Kasan, Pondok Ma'had Ki Ageng Selo. Itu kan di lingkungan Kauman itu. Yang di Selo Kerajaan, Al-Hidayah. Kemudian Matoliul Anwar, Al-Miska, sing gede-gede, sing cilik-cilik gak ketok. Sing gede-gede ya toh. Itu kan memang ada sejarahnya, sejak dulu memang disitulah pengembangan agama Islam. Dengan sistem ngaji sorokan berarti wis ala pondok kan gitu kan. Ala pondok pesantren. Nek sing liyane Selo Kerajaan ya ono ning ya gak patek ketok. Muridé yo sithik-sithik kadang-kadang nang Dukusari ya ono nggone Pak Kiai Maftuhin. Neng Drono Kidul jare ya ono. Neng kono Tanen Ngulun kono jare ya ono. Ning yo sogir-sogir gitu. Ya, sogir. Sing kabir-kabir ya di lingkungan Kauman dan memang karena ada sejarahnya. Ada sejarahnya pengembangan agama Islam, pengembangan ilmu saat itu adalah di Desa Selo, kebetulan di lingkungan makam Ki Ageng Selo. Kemudian kalau pondok yang tertua di sini itu adalah setelah Mbak Nasoka dan Abdul Sajad Abdul Tawam tidak ada. Kemudian pondok yang tertua itu adalah Pondok Al-Hidayah. Ono sing nang Al-Hidayah. Coba ngacung yang di sekarang yang mondok di Al-Hidayah Pak Kiai Imron. Oh, ada banyak ya. Berarti senafas dengan saya. Senafas dengan saya 10 tahun di Al-Hidayah. Ya, saya 10 tahun di Al-Hidayah ngawulo dengan mateng Al-Maghfurah Kiai Khalil. Bapaknya Pak Kiai Imron. Ya. Mbak ning ngene lho, mbak ning ngene. Ya lumrah 10 tahun mpanjen wong Selo ya betah wae ya. Betah wae. Tapi saya ya arang mulih kan, omahe Selo ning arang mulih nang pondok terus gitu aja. Ya. Kemudian yang kedua, pondok setelah Al-Hidayah itu berselang lama sekali muncul pondok di Kauman yaitu Al-Faqih. Al-Maghfurah Kiai Fakhrur Baroyi dan seterusnya akhirnya muncul banyak pondok itu. Mungkin anak-anak tanda tanya gini tuh pondok kok ngumpul neng kono wae. Memang sejarahnya itu. Ya, sejarahnya adalah itu. Ngumpul neng kono wae sejarahnya memang itu. Ya. Kemudian anak-anak semua perjuangan bertiga itu selama 2 tahun. Selama 2 tahun itu melaksanakan sistem sorogan itu. Selama 2 tahun. Akhirnya beliau tidak ada, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Kiai Hasim. Ada Bapak Kiai Hasim, kemudian ya, Bapak Kiai Hasim, Bapak Kiai Ibrahim, kemudian Bapak Kiai Haji Soleh, yang aslinya Bapak Kiai Ramlan. Kecuali Bapak Kiai Ramlan. Pernah yang saya. Mbah saya tapi dari istri saya. Ya, mbah saya tapi dari istri saya. Bukan dari saya. Kemudian ada Pak Kiai Muhammad Nur. Ada Bapak Kiai Haji Abdullah. Ada Bapak Kiai Marsam. Dan ada Bapak Kiai Mahsun Abdul Manan. Pak Kiai Mahsun Abdul Manan itu bapaknya Bapak Kiai Haji Imron bapaknya Bapak Kiai Haji Umar Ali Al-Maghfur. Bertuju itu melanjutkan pendidikan yang selama ini telah dikelola oleh bertiga tadi dengan sistem sorokan. Namun bertuju itu adalah merubah. Bertuju itu merubah.
Merubah apa? Merubah dari sistem sorokan ke sistem klasikal. Tahu anak klasikal? Kelas-kelas seperti ini kan klasikal toh. Kelas 7, kelas 8, kelas 9, 7A, B, C, D, E, E, 8A, B, C, D, 9A, B, C, D kan klasikal. Kelas-kelas. Yang dulu sorokan ya seperti ini. Saya anaknya murid. Saya anaknya murid itu ngajine sanggon ngene iki. Kene ana sing ngaji kono deres, kene ngono tatak pengekian. Kene setoran dan sebagainya gitu. Itu berjalan selama 2 tahun, kemudian dilanjutkan oleh bertujuh. Dilanjutkan oleh bertujuh yaitu adalah siapa tadi? Bapak Kiai Hasim, kemudian Bapak Kiai Ibrahim, kemudian Bapak Kiai Haji Ramlan atau Mbah Haji Soleh, kemudian Bapak Kiai Muhammad Nur, Bapak Kiai Haji Abdullah, Kiai Marsam, dan Kiai Masun. Dari 7 ini saya yang ngonangi. Mungkin Pak Sifal sudah tahu ya. Mbak Haji Soleh. Sudah tidak ngonangi? Sudah enggak ngonangi. Saya masih ngonangi. Saya masih mengonangi kepada Mbah Haji Soleh itu. Waktu saya berada di pesantren Al Hidayah. Tengah wengi Mbah Haji Soleh itu wis berangkat ke masjid. Tengah wengi sudah berangkat ke masjid, kadang bawa makanan apa itu. Bejo sing jemelek. Bejo sing jemelek. Kebetulan saya sering tidurnya itu di mimbar. Nah saiki gak wani gitu. Biyen yo jarine wingi tidak karuan. Tapi ya saya tidurnya itu senangnya di mimbar bantal mimbar itu. Mimbar masjid. Jam 12 itu Mbak Haji Soleh sudah datang. Teklik sudah bawa makanan. Sopo sing isih melek itu bejo. Dapat makanan dari beliau Mbak Haji Soleh. Ahli sodakoh. Ahli amal. Kemudian akhirnya bertujuh itu merubah sistem pendidikan. Dari sorokan dirubah menjadi klasikal. Yang waktu itu ya pokoknya materinya ya agama tok, kayak diniyah agama ini. Dan pendidikan yang asalnya pendidikan tanpa nama, gitu, asalnya pendidikan tanpa nama, kemudian diberikan nama yaitu Salafiyatul Huda. Ya. Bertujuh ini pendidikan yang ada di Desa Selo yang selama ini dikelola oleh Al-Mahfurlah Kiai Nasoka dan Kiai Abdullah Sajjan, Kiai Abdul Tawab itu diberi nama menjadi Madrasah Salafiyatul Huda. Ya, Madrasah Salafiyatul Huda. Nama ini mengambil dari salah satu nama yang ada di pendidikan di Tebu Ireng. Karena beliau Kiai Hasim itu aslinya mondoknya itu di Tebu Ireng, Jombang. Mungkin entah dapat apa itu istilahnya istirokorohnya kayak jeneng iki dan sebagainya. Akhirnya madrasahnya itu diberikan nama Madrasah Salafiyatul Huda. Ya. Kemudian seiring dengan perjalannya waktu agak lama ini hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun bertujuh itu mengelola, ada yang wafat di tengah jalan, ada yang dan sebagainya. Sehingga akhirnya setelah habis termasuk Bapak Kiai Hasim menjelang wafat maka mengumpulkan 5 orang. 5 orang itu berkumpul. 5 orang itu berkumpul yaitu adalah Al-Mahfurlah Kiai Masruri, Kiai Masruri Mawardi, kemudian Al-Mahfurlah Kiai Khalil Thayyib, Al-Mahfurlah Kiai Muhammad Nur Hamid, Kiai Haji Muhammad Nur Hamid, Al-Mahfurlah Kiai Maksun Abdul Manan, dan yang kelima, yang nomor 5 Kiai Khayun. Kiai Khayun. Berlima itu akhirnya meneruskan perjuangan
ketujuh kiai yang sudah wafat semua itu. Kemudian kalau biografinya, Bapak Kiai Haji Kiai Masruri Mawardi itu aslinya Bonang Rembang. Aslinya itu Bonang Rembang, dapat istri Selo yaitu putranya Mbah Haji Soleh. Istrinya Pak Kiai Masruri itu putranya Mbah Haji Soleh. Mbah Kiai Masruri dan Mbah Ibu Masruri punya putra Pak Goyali, Pak Bukhori, termasuk yang ruju Pak Niam Sukri. Itu putranya. 3 cewek, 3 cowok. 3 cewek, 3 cowok. Yang cowok 1 Bapak Kiai Haji Daerah Goyali Al-Maghfurlah, Bapak Kiai Haji Bukhori Masruri Al-Maghfurlah, Bapak Kiai Haji Niam Sukri yang sekarang masih di Purwodadi. Kemudian yang cewek 3 sudah tidak ada semua. Sudah tidak ada semua termasuk istrinya Bapak Kiai Haji Umar Ali Masun, Ibu Nimah. Kemudian yang 1 masih bikaroh wafatnya. Masih bikaroh itu apa Pak? Senggel. Masih jomblo. Masih jomblo. Kemudian yang 1 Ibu Sika Aidah. Ibunya Ibu Naili ya. Naili ya. Sini Ibu Naili Pak. Ada Ibu Naili ya. Naili ya. Nah, Ibu Naili. Itu ibunya adalah putra Bapak Kiai Haji Kiai Masruri Mawardi. Aslinya adalah Bonang Rembang. Lasem sana ya. Kemudian yang kedua Bapak Kiai Haji, Bapak Kiai Khalil Thayyib. Aslinya Selo sini. Aslinya Selo. Dulu bapaknya itu dekat saya sana rumahnya. Yang sekarang itu ditempati Pak Bina itu. Lokasinya dulu di sana. Kemudian yang ketiga Bapak Kiai Haji Muhammad Nur Hamid. Aslinya juga Selo, tapi kelahiran Selo Kromo. Aslinya Selo, kelahiran Selo Kromo. Rumahnya juga dekat saya sana. Yang keempat, kemudian Bapak Kiai Khalil Thayyib punya putra siapa? Termasuk Pak Kiai Imron, Ibu Rohenah Almarhumah, kemudian Ibu Mastiah itu garwane Bapak Kiai Bukhori, kemudian Ibu Aisyah, Ibu Aisyah yang domisilinya di Semarang, Ibu Mastiah juga di Semarang, dan Ibu Rohenah Almarhumah. Kemudian yang di Selo yaitu Bapak Kiai Haji Imron Kasani kebetulan menjadi ketua yayasan. Ya. Kemudian mengelola madrasah itu akhirnya berlima itu sepakat. Gimana ini? Kita diwarisi sekolahan yang namanya Salafiyatul Huda. Sudah sistem klasikal. Akhirnya berlima itu sepakat melanjutkan program yang telah dicanangkan, yang telah dilaksanakan oleh bertujuh tadi. Wes diteruske wae. Diteruske wae cuma nama Madrasah Salafiyatul Huda diganti dengan nama Sunniyah. Ya. Tahun berapa? Tahun 1946. 1946. Berarti bertujuh tadi kurang lebih hampir 10 tahun. Kemudian tahun 1946 Madrasah Salafiyatul Huda diganti nama Madrasah Sunniyah. Khatalan hingga sampai sekarang. Nih. Nah, nama Sunniyah sudah barang tentu mengambil dari min zumrati ahli sunnah wal jamaah. Sing pegangane nak nanggone fikih ya madzhabil arba'ah, nah nanggone tauhid Imam Maturidi dan Imam siapa satu? Imam Maturidi dan Imam Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari itu di dalam bidang akidah. Nah di dalam bidang fikih
mengikuti madhabil arba'ah, kebanyakan menurut Imam Syafi'i. Ya, mayoritas mengikuti madhab Imam Syafi'i. Nah, kemudian dalam perjalanan itu madrasah Sunniyah tidak mengalami surut tetapi selalu pasang. Makin berkembang, makin berkembang, makin berkembang. Dan siswanya tidak siswa lokal saja. Siswanya adalah siswa, di samping siswa lokal Selo juga jauh-jauh. Ya, juga jauh. Ya. Kemudian anak-anak semua, kelanjutan madrasah Sunniyah tidak berhenti begitu saja sampai pada tingkatan madrasah diniyah. Ya, tidak berhenti begitu saja sampai tingkatan madrasah diniyah. Moga. Nah, tinggalan. Nah. Jadi tidak berhenti begitu saja sampai madrasah diniyah saja. Tapi punya ide-ide terus untuk mengembangkan madrasah. Yang pada saat itu sekitar kurun waktu 10 tahun itu manggone ya nanggone omah-omah, demplek nanggone omah-omah. Maka bejo kamu semua ini alhamdulillah di MTS ini sudah punya tempat, sudah punya gedung yang representatif. Sesuai dengan pendidikan. Sesuai dengan pendidikan. Nah, kemudian kelanjutannya, dari berlima ini yang sekarang itu, yang waktu itu adalah termasuk digolongkan dalam unsur pendiri madrasah. Itu memang berlima itu semula. Semula dari 1946 memang berlima itu yang termasuk masuk dalam pendiri. Al-Mafurlah Kiai Haji Masuri, Kiai Masuri Mawardi, Al-Mafurlah Kiai Khalil Thayyib, Al-Mafurlah Kiai Muhammad Nur Hamid, Al-Mafurlah Kiai Hayun, dan Al-Mafurlah Kiai Masun Abdul Manan. Alhamdulillah saya tahu persis 3 dari 5 itu. 3 dari 5 itu saya tahu persis. Bahkan saya pernah menjadi sekretaris madrasah yang ketuanya kebetulan waktu itu adalah Bapak Kiai Haji Kiai Masruri. Lama sekali, ada lebih 10 tahun saya jadi sekretaris. Sekretaris Mbah Kiai Masruri. Mbah Kiai Khalil saya menyerap ilmunya di Pondok Al-Hidayah. Selama 10 tahun. Ya. Saya selama 10 tahun menyerap ilmunya Al-Maghfurah Mbah Kiai Khalil Thayyib. Pak Kiai Muhammad Nur Hamid, beliau memang berdagang. Kasabnya seharian itu berdagang. Tapi juga ikut mengembangkan pendidikan. Ikut mengembangkan pendidikan jika kalau Jumatitan juga ikut khotbah di Masjid Ki Ageng Selo sini. Terus kemudian pada tahun 1953 berlima itu mendirikan gedung madrasah diniyah. Mendirikan gedung madrasah diniyah yang lokasinya berada di depan Masjid Jamek Ki Ageng Selo. Dulu itu ada gedung membujur ke timur, 3 lokal. Itu digunakan untuk madrasah diniyah. Tapi akhirnya gedung di situ dibongkar untuk perluasan halaman masjid serta mengamankan aset keraton, kan begitu ya, mengamankan aset keraton. Nah, itu tahun 1953. Kemudian pada tahun 1958 58
di Madrasah Sunia mendirikan satu tingkatan. Yang tadinya sudah ada tingkatan diniyah, menambah satu tingkatan. Yaitu tingkatan dasar setingkat SD yang kala itu saat pendirian dinamakan MWB. Madrasah Wajib Belajar. Setelah itu dirubah menjadi Madrasah Ibtidaiyah. Gitu ya. Jadi Madrasah Ibtidaiyah. Berarti Madrasah Ibtidaiyah itu berdiri tahun 1958. Orang tuamu belum ada. Orang tuamu belum ada mungkin. Saya aja baru umur 4 tahun itu. Saya aja baru umur 4 tahun. Nah, yang mendirikan siapa? Yang mendirikan adalah Bapak Kiai Haji Rodhi Soleh. Bapak Kiai Haji Rodhi Soleh. Bapak Kiai Haji Rodhi Soleh itu ya putranya Simbah Kiai Haji Soleh. Simbah Kiai Haji Soleh. Kebetulan dengan istri saya itu Pak Lik. Pak Kiai Haji Rodhi Soleh itu adiknya mertua saya, adik kandung. Kebetulan, ya, adik kandung yaitu Mbah Abdurrahman. Bukan Abdurrahman Kiai Selo, tapi Abdurrahman putra Mbah Haji Soleh. Kakaknya Bapak Kiai Rodhi Soleh. Yang beliau setelah mendirikan madrasah, kemudian kira-kira tahun 68 itu dia jengkar pindah ke Jakarta. Pindah ke Jakarta ya domisili di sana, berdagang dan sebagainya, juga termasuk kiai yang tersohor masuk di jajaran pengurus PBNU sampai beliau wafat. Juga wafat di sana. Setiap haul juga ikut di kholi. Maka sekarang pendiri menjadi ada 6. Karena apa? Karena Bapak Kiai Haji Rodhi Soleh itu yang mendirikan, memprakarsai berdirinya Madrasah Ibtidaiyah yang kala itu namanya MWB. Singkatan dari apa? Madrasah Wajib Belajar. Pinter. EQ-nya bagus kamu itu. EQ-nya bagus. Ya, nih. Kemudian terus berjalannya waktu. Ya. Terus berjalannya waktu. Kemudian pada tahun pada tahun 1956. Pada tahun 1956 Madrasah Sunia mendirikan tingkatan baru. Mendirikan tingkatan baru yaitu lanjutan dari SD atau MI. Lanjutan dari SD atau MI. Sehingga jebolan SD atau MI jangan sampai jadi anak yang nganggur. Tidak ada pendidikan di Selo. Akhirnya pada tahun 1966 beliau Bapak Kiai Haji Khalil Thayyib mendirikan Madrasah Sanawiyah 6 tahun. Madrasah Sanawiyah 6 tahun. Ya, Madrasah Sanawiyah 6 tahun. Yang muridnya semua adalah laki-laki. Muridnya lanang kabeh, gurune ya lanang kabeh. Pendidikannya, materi yang diajarkan semua materi agama saat itu. Semua materi agama. Ini. Jadi Bapak Kiai Khalil Thayyib mendirikan Madrasah Sanawiyah 6 tahun, yaitu sekitar tahun 1966. Nah, 1966. Kemudian pada tahun 1967, 66 tadi lahir Madrasah Sanawiyah Putra 6 tahun.
Kemudian tahun 1967 berdiri lagi namanya Madrasah Mu'alimat. Sing calanang manggon nanggone MTS Putra, MTS, sing cawedok manggon nanggone Mu'alimat 4 tahun. Mu'alimat 4 tahun. Ya. Yang pada saat itu disebut PGAP. Pendidikan Guru Agama Putri waktu itu. Kelasnya sampai 4 tahun. Kelasnya sampai 4 tahun. Ya. Itu juga siswa-siswanya juga banyak sekali. Siswinya juga banyak, siswanya juga banyak. Kemudian Mu'alimat ini diprakarsai oleh beliau Bapak Kiai Haji Ghazali Masruri. Bapak Kiai Haji Ghazali Masruri, putranya Bapak Kiai Masruri Mawardi yang pertama itu sulung Pak Bungsu, Pak. Sulung ya. Anak pertama itu sulung atau bungsu? Sulung ya. Anak pertama, gampangnya ngono. Nah, bungsu ki buncit. Anak pertama. Ya, anak pertama dan beliau juga domisili di Jakarta karena pernah jadi anggota DPR RI, pernah menjadi pengurus PBNU, kebetulan Lajnah Falakiyah, dan beliau juga wafat di Jakarta tapi dimakamkan di ini makam Sagi Grompol. Tahu enggak? Di Grompol. Sing ono sing omahe Sagi Grompol. Lewati itu, di makam situ. Tapi wafatnya di Jakarta. Wafatnya di Jakarta dan setiap tahun ikut dikholi, diziarahi, yang di Jakarta juga diziarahi. Nah, itu yang kemudian tahun 1968. Tahun 1968. Madrasah Sanawiyah yang semula 6 tahun, maka dipecah menjadi 3 tahun. Yang 3 tahun dirubah menjadi Madrasah Aliyah. Ya. Madrasah Aliyah itu semula ya MTS 6 tahun, terus dipecah menjadi Madrasah Aliyah. Itu sekitar tahun 668. Insya Allah saya yang pertama masuk di Madrasah Aliyah. Yang dari 6 tahun merubah jadi 3 tahun. 3 tahun MTS, 3 tahun Aliyah. Itu insya Allah saya yang pertama masuk di situ. Ya, saya mulai di Aliyah itu 68, tamat tahun 71. Ya. Kemudian semua madrasah baik itu MI, baik itu MTS, baik itu MA, semuanya itu adalah tidak memiliki ijazah negeri karena memang belum mengikuti ujian negara. Belum mengikuti ujian persamaan. Kemudian baru tahun 1978. Tahun 1978, Madrasah Sanawiyah Putra dan Putri itu mengikuti ujian persamaan yang pertama. Atau ujian negara. Yang pertama sedangkan induknya menginduk di MTSN Surakarta. Dulu lokasinya itu di dekat Masjid Agung Solo. Dekat Pasar Klewer itu. Dulu. Tapi sekarang sudah di jalan mana itu. Sudah pindah. Ya, sudah pindah. Jadi ikut ujian persamaan yang dulu namanya ikut Eptanas. Evaluasi belajar tahap akhir nasional. Di F E-nya evaluasi, B-nya belajar, T-nya tahap, A-nya akhir, nasi nasional.
itu tahun 1978. Baik Sanaya Putra maupun Sanaya Putri, karena Sanaya Putri juga berubah. Ada aturan dari Kementerian Agama, Mu'alimat berubah menjadi MTS. Mu'alimat berubah jadi MTS. Di aslinya, embrionya MTS Putri itu adalah Mu'alimat. Gitu ya, Mu'alimat. Jadi biar tahu persis. Kemudian berubah menjadi Madrasah Sanawiyah Putri, yang putra menjadi Madrasah Sanawiyah Putra. Memang mengapa kok dipisah? Memang sejak pendirian awal sudah dipisah. Mengingat anak-anak Sanawiyah zaman dulu gudi-gudi alias besar-besar. Umurnya ya kadang-kadang jenom ning postur tubuhnya besar-besar. Akale yo Jawa. Makanya dipisah ben ora campur antarane siswa putra dan siswi putri. Dipisah kandange dewe-dewe, nggone dewe-dewe. Lokasinya dewe-dewe. Nah, lokasinya dewe-dewe. Nah, kemudian mengikuti ujian secara bersama. Satu MTS satu kabupaten itu di Purwodadi. Tempatnya di sekarang SD berapa ya? Sebelah Polres lama itu loh Pak. SD 10 atau SD berapa itu? Sebelah Polres lama. Itu yang ya. Pokoknya ada 10 ya 11. Kalau yang 12 itu di GOR itu, belakang GOR. Kalau ada 10 ya 11 itu. Di sana ujiannya. Kemudian tahun kedua ujian di sentral di Godong. Ujiannya di sentral di Godong di Yatpi sana. Satu kabupaten. Kemudian tahun ketiga sudah di KKM masing-masing. Sampai sekarang sudah berada di sekolahnya masing-masing. Di tiap lembaga menyelenggarakan ujian nasional di sekolahnya masing-masing. Tapi 2 tahun terakhir sudah tidak ada ujian nasional. 2 tahun terakhir Pak. 2 tahun terakhir ini sudah tidak ada ujian nasional. Dan ini ujian sekolah dan ujian madrasah dan lain sebagainya. Masih ada 20 menit ya. Masih 20 menit lagi. Terus selanjutnya ya, pada tahun pengurus pada saat itu masih melihat saiki sing tingkatan dasar wis ono, khusus agama ono, umum dan agama ono MI, khusus agama Madiniyah. Kemudian yang umum dan agama tingkat menengah MTS, aliyah ada. Kemudian pengurus kala itu berpikir, lah sing cah cilik-cilik kok ora digekno nggon. Cah cilik-cilik kok ora digekno nggon. Akhirnya pengurus secara kolektif bersepakat mendirikan madrasah taman kanak-kanak. Yang sekarang namanya RA, Raudhatul Atfal. Mungkin gone NU iku Raudhatul Atfal. Berafiliasi kepada NU itu RA, Raudhatul Atfal. Nek berafiliasi kepada Muhammadiyah itu namanya Bustanul Atfal atau BA. Bustanul Atfal. Sama-sama mengembangkan ilmu tapi bagi anak-anak pra SD atau pra MI. Nah, itu sekitar tahun 1975. Kalau begitu RA Sunia ya wis suwi. Kira-kira siapa yang bisa ngitung? Kalau 75 sampai sekarang itu sudah berapa tahun RA itu? 20? 20? Masa 20? 25 tambah 24 berapa? 40. Nah itu 40. 75 ke 2000 berapa? 25. 2000 ke 24 berapa? 24.
tahun. Sudah 45 tahun. RA itu. Ya, hah? Ya lama banget. Gitu? Lama tambah banget. Ya, lanjutnya. Ya, begitu ujian nasional sudah. Kemudian selanjutnya anak-anak semua. Ya, madrasah Sunniyah yang semula mulai sejak pendirian awal itu belum memiliki badan hukum. Belum memiliki badan hukum. Ya. Akhirnya pengurus sepakat, piye? Madrasah semene gedene kok gung duwe badan hukum. Belum ada penyelamat istilahnya. Belum ada badan hukum. Maka pada tahun 1987 pengurus rapat, kebetulan saya jadi sekretaris, ketuanya Bapak Kiai Masruri Mawardi, ketuanya. Wakil ketuanya ada Bapak Haji Abdul Latif, bapaknya Bapak Nur Soha. Bapak Nur Soha itu wakil ketua dulu, ya, lama sekali. Ya. Sepakat bagaimana ini agar madrasah ini aman. Jangan-jangan nanti kalau pengurus-pengurus ini sudah tidak ada semua, jadi royoan. Ya isane madrasah ini aman. Akhirnya punya ide, ya isane duwe badan hukum. Nah, akhirnya pada tahun 87 itu sepakat dan istilahnya mengutus beliau Bapak DRS Ghazaali Masruri untuk mencarikan badan hukum. Untuk mencarikan badan hukum. Akhirnya terselenggara juga karena tujuannya tujuan maslahah, tujuannya baik, yayasan konek ditinggal wong-wong tua ben ora dadi royoan, ben ora diklaim milik saya, milik mbah saya. Makanya dicarikan solusi piye isane duwe badan hukum. Nek duwe badan hukum maka sudah tidak bisa diklaim itu milik saya atau milik si A atau si B dan si C. Bisanya semua ikut mengelola bersama-sama. Maka tahun 1987 terbitlah SK atau akte badan hukum dari akte notaris yang namanya Suyanto SH. Kebetulan aktenya nomor 16 Mei tahun 1987 dan masuk di lembaran negara nomor 10. Saat itu satu-satunya lembaga yang masuk lembaran negara di Kabupaten Grobogan mungkin itu hanya Sunniyah. Hanya Sunniyah yang masuk lembaran negara. Sehingga pada saat itu ada kotak pos yang terpasang di kantor pos khusus milik Sunniyah. Nek ono kirim surat masuknya di situ. Ada kirim surat masukkan situ atau ada surat ya masuknya di situ pada waktu itu. Tapi berkembangnya waktu dan sebagainya akhirnya kesuwen kinang purdadi barang wis. Apalagi kalau sekarang sudah ada komunikasi yang sangat canggih, ya kesuwen nek jeneng kantor pos barang kan gitu. Nah. Kemudian anak-anak semua pengurus madrasah kala itu yang nama madrasahnya sudah memiliki badan hukum di akte yang masuk akte notaris Suyanto SH tadi nomor 16 Mei 1987 tidak berhenti begitu saja. Tidak berhenti begitu saja. Mengingat atau mengetahui bahwa anak-anak yang tamatan diniyah iku kok akeh sing ora padha nerusno ning sanawiyah. Utawa sing nang sanawiyah kadang-kadang ilmu agamane kurang akeh, piye isane ditambahi ilmu agama.
Di samping itu pula mengantisipasi anak-anak yang mungkin tidak bisa mondok di pondok yang jauh. Akhirnya pada tahun 1988 setelah memiliki badan hukum, pengurus yayasan mendirikan satu tingkatan lagi. Satu tingkatan lagi kelanjutan dari SD atau kelanjutan dari madrasah diniyah 6 tahun mendirikan madrasah diniyah, madrasah sanawiyah diniyah. Madrasah sanawiyah diniyah yang sekarang lokasinya di MTS Putri itu. Itu didirikan tahun 1988 oleh pengurus secara kolektif termasuk saya. Karena saya masuk sekretaris pengurus waktu itu. Termasuk saya juga masuk mendirikan madrasah sanawiyah diniyah tahun 88. Tapi saya tidak bisa mengklaim iku madrasahku ora iso. Iku madrasahe yayasan. Sing duwe sapa ya yayasan. Tidak ada perorangan-perorangan yang mengklaim itu milik saya atau milik mbah saya. Itu tidak bisa. Ya tahu? Tidak bisa. Maka secara kebetulan karena sekarang ketua yayasan Pak Imran terus dikukup pemerintah. Kak iki yayasan iki ketuanya aku terus tak pek kabeh. Itu tidak mungkin. Dan insya Allah juga tidak akan seperti itu. Insya Allah tidak akan seperti itu. Semua milik kita bersama. Semua milik kita bersama. Kemudian yang terakhir anak-anak semua. Pengurus yayasan setelah mendirikan madrasah sanawiyah diniyah tidak berhenti begitu saja. Masih mendirikan lagi. Yaitu adalah mendirikan madrasah aliyah diniyah. Madrasah aliyah diniyah. Kelanjutan dari madrasah sanawiyah diniyah. Juga 3 tahun. Itu kira-kira pada tahun 1994. Juga didirikan oleh pengurus yayasan. Oleh pengurus yayasan. Prakarsanya siapa? Ya kolektif. Prakarsanya ya semua pengurus. Semua pengurus. Tahun 94 mendirikan satu tingkatan lagi. Yaitu madrasah aliyah sekarang. Yang alhamdulillah sampai sekarang masih eksis. Ya, masih eksis. Ya. Kemudian anak-anakku semua. Setelah tingkatan komplit. Dari pengurus yayasan masih punya angan-angan. Piye isane neng Sunia iku ono perguruan tinggi. Piye nanggone Sunia iku ono perguruan tinggi. Itu lama. Idamannya pengurus itu lama. Tapi alhamdulillah baru terselenggara tahun 2020. Terselenggara tahun 2020. Tahun 2020 itu terselenggara berdirinya perguruan tinggi di Sunia yang diberi nama STIS, Sekolah Tinggi Islam Sunia Selo. Dengan SK Menteri Agama. SK Menteri Agama itu KMA tahun SK Menteri Agama dengan SK Menteri Agama KMA nomor 318 tahun 2020. Ya. SK Kementerian Agama tahun 2020. Yang sekarang sudah berjalan kurang lebih 4 tahun. Dan alhamdulillah kemarin di prodinya sudah akreditasi. Prodinya sudah akreditasi dan ini baru berjalan akreditasi untuk PT-nya. Untuk perguruan tingginya. Doakan mudah-mudahan upaya dari pengurus. Terutama yang kaitannya sekarang masih jadi pekerjaan pengurus yaitu adalah akreditasi perguruan tinggi STIS bisa lancar tanpa hambatan apapun
dan mungkin mudah-mudahan bisa mendapatkan akreditasi dengan status baik. Nah, yang terakhir anak-anak semua, terakhir 5 menit, kesimpulannya semua orang yang terlibat di dalam madrasah, baik masih madrasah Sunniyah yang belum mempunyai badan hukum atau yang sudah mempunyai badan hukum, itu bisa dikelompokkan dalam 3 kategori. Semua yang terlibat itu bisa dikelompokkan dalam 3 kategori. 1, kategori perintis. 2, kategori pendiri. 3, kategori pejuang. Nah, manhum, siapa di antara mereka itu yang masuk kategori perintis, masuk kategori pendiri, masuk kategori pejuang? Itu siapa-siapa? 1, yang masuk kategori perintis pertama yaitu adalah bertiga itu. Kiai Nasoka, Kiai Abdullah Tawab, Kiai Abdullah Sajad. Diteruskan bertujuh, Kiai Hasim CS itu masuk kategori perintis. Rintisan awal. Yang bertiga merintis adanya pendidikan sorogan. Yang 7 merintis adanya madrasah di diniyah. Nah, merintis dan madrasah. Kemudian yang kedua masuk kategori pendiri. Yaitu siapa? Berlima itu. Berlima tambah 6. Kiai Masruri Mawardi, Kiai Khalil Thayyib, Kiai Muhammad Nur Hamid, Kiai Maksun Abdul Manan, dan Kiai Hayun. Yang aslinya adalah Jiken Blora. Setiap tahun juga di Kholi, kebetulan kemarin juga ke sana pengurus ziarah ke makamnya ke sana. Saya juga ikut ke sana bulan pas waktu khol yayasan itu. Ini yang masuk kategori pendiri dan juga Pak Gojali dan sebagainya itu hanya merubah gitu aja. Kemudian yang ketiga kategori pejuang. Antara lain semua yang terlibat di dalam pengurusan madrasah. Semua yang terlibat di dalam kepengurusan madrasah mulai dari TK sampai setis. Antara lain adalah siapa? Bapak dan Ibu guru. Kemudian yono kebun, yono tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Itu semua yang terlibat di dalam pejuang. Termasuk yang perintis juga pejuang. Kemudian pendiri juga pejuang. Makanya sing perintis otomatis pejuang, ya pendiri, ya perintis, ya pejuang, ya pendiri. Sing pendiri yoga masuk pejuang dan pendiri. Ya. Sing pejuang guru masuk pejuang. Siapapun yang ikut terlibat dalam memajukan madrasah Sunniyah dari level bawah maupun level teratas, semua adalah masuk kategori pejuang. Insya Allah, ya, insya Allah baik itu perintis, pendiri maupun pejuang, semua sama-sama mempunyai etikat yang baik, yaitu adalah membesarkan madrasah atau membesarkan yayasan Sunniyah sehingga mudah-mudahan jadi amal jariyahnya. Harapan yang sekarang Bapak dan Ibu guru yang mengelola anak-anak semua, harapannya anak-anak semua nanti juga seperti Bapak-bapak Ibu guru. Ilmunya dikembangkan sehingga Bapak dan Ibu guru sudah menanamkan ke kamu ilmu, maka nantinya gantian kamu estafet melanjutkan apa yang sudah ditanamkan oleh Bapak dan Ibu guru. Akhirnya estafet jariyah, gitu ya. Estafet jariyah. Jangan sampai anak-anak nanti istilahnya tidak ada la manfaata fil MTS Sunniyah, jangan sampai.
Tapi jadilah anak yang bermanfaat, anak yang berguna, baik di sisi agama maupun di sisi kemasyarakatan dan di sisi negara. Saya kira itu anak-anak semua, ini sudah jam 11 lebih 35 menit. Sehingga sudah saatnya waktu zuhur, maka kurang lebihnya apa yang kami sampaikan, andai kata itu ada kebenarannya, ya itulah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Andai kata ada kekurangan, itulah sifat manusia, termasuk saya banyak kekurangan dan kelemahan. Tapi insya Allah ini mendekati benar. Karena saya mengikuti di dunia pendidikan di dunia itu sudah ya lumayan lama. Lumayan lama sejak saya keluar aliyah itu sudah mengajar di dunia. Begitu saya keluar aliyah 71 langsung mengajar di madrasah diniyah. Alhamdulillah semua di Sanaya Putra pernah, Sanaya Putri sampai sekarang masih, di aliyah juga pernah mengajar. Insya Allah saya sudah mengajar di semua lembaga yang ada. Nah, mudah-mudahan mendapat berkah dari ilmu yang ada di dunia ini. Kesimpulannya saya dibesarkan sunnah, bagaimana ikut juga membesarkan sunnah. Saya didadekno wong oleh sunnah, piye isane ikut serta, ya, ikut serta rakyat yang sedikit mencerdaskan anak-anak yang berada di sunnah. Semoga kita semua ilmunya ilmu manfaat, barokah, diberikan rezeki yang mudah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bapak Ibu guru, diberikan rezeki yang mudah oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua menjadi amal soleh. Amin Allahumma. Al-Fatihah. Iya kan.